Ya, izin ya teman-teman semuanya, bunda-bunda hebat semuanya. Meeting ini akan direkam untuk memfasilitasi mungkin ada bunda yang berhalangan hadir malam ini. Jadi izin semuanya meetingnya akan direkam. Iya, nggak apa-apa Mbak Dian, tuh Mbak Dian di komentar. Nggak apa-apa Mbak Dian, terima kasih banyak udah ngeluangin waktu hadir. Nih posisi Samarinda Mbak Dian, atau di mana? Iya Mbak, di Samarinda. Masya Allah, semalam ada Mbak Lydia, hari ini ada Mbak Dian. Masya Iya Allah. Mbak, Sehat-sehat Mbak Dian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Apa nih? Alhamdulillah. Maaf ya, belum bisa on cam Nggak soalnya apa-apa. anak-anak udah pada Iya, tidur. iya sambil sambil Heeh. aja nggak apa-apa. Baik, Iya, karena sudah pukul 8:10, maka izinkan saya membuka ya apa namanya sesi open house yang kedua malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Baik, boleh minta tolong nih malam ini saya ditemani oleh Raisa, putrinya Coach Nesri yang apa namanya mohon doanya nih malam ini Coach Nesri sedang kurang sehat, jadi digantikan oleh Raisa, Masya Allah ya, udah langsung backup jadi asisten ibunya. Boleh Raisa, Raisa sudah punya bahan presentasi Coach Petty, boleh ditampilkan langsung. Ya, jadi apa namanya ngobrol ya aja kita anggap aja ini ngobrol bareng ya diskusi bareng. Ini sebenarnya aku udah pernah kasih nih Mbak Dian waktu di Samarinda udah lama banget tahun 2019 waktu aku review-review lagi materinya ya Allah udah lama banget ya gitu nggak di Samarinda. Jadi waktu di Samarinda sempat berbagi nih tentang materi parenting akil balik ini di waktu itu di komunitas ibu profesional ya. Jadi apa namanya Alhamdulillah di malam ini diberi kesempatan lagi ya untuk berbagi ilmu yang apa nggak seberapa sebenarnya ya yang saya pelajari dari Ustadz Adriano Rusfi atau Bang Aat yang insya Allah akan saya bagikan di apa namanya open house malam ini. Lanjut Raisa. Baik, akan kita mulai ini gambaran. Ini nanti kita ngomongin apa sih, ngobrolin apa gitu ya. Jadi nanti akan ada sedikit diskusi gambar, kemudian penjelasan tentang parenting akil balik. Nanti mungkin agak kayak kesannya teoritis gitu, tapi akan coba saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami insya Allah ya. Mungkin nanti nggak semuanya, jadi ada beberapa mungkin yang saya skip, yang penting-penting aja. Kemudian PAB itu maksudnya gimana sih parenting akil balik di Gen Pejuang gitu karena ini sesi open house Gen Pejuang open house Gen Pejuang itu sesi pertamanya kemarin tentang Gen Pejuang itu sendiri. Nah, sesi yang keduanya adalah parenting akil balik. Kenapa ini saya sampaikan? Karena apa namanya? Gen Pejuang itu memang apa ya istilahnya ya di apa ya terfikirkan atau terinspirasi dari apa namanya ilmu-ilmu yang di-share oleh Ustadz Adriano Ruswi di Parenting Akil Balik. Jadi memang mesti disampaikan supaya di sini kan ada ini yang sudah hadir ada mamahnya Uminya Kia sama mamahnya Ales ya yang insya Allah nanti akan ikut berpetualangan di petualangan berikutnya supaya kebayang seperti itu. Sebenarnya landasannya apa sih kenapa Gen Pejuang diadain kayak gitu. Kemudian nanti akan coba dikasih gambar, saya berikan gambaran juga kalau aplikasinya di rumah tuh seperti apa dan terakhir tentunya yang paling seru mudah-mudahan nanti tanya jawab ya. Lanjut. Nah, ini perkenalan nih kayaknya udah kenal semua. Ini tadi kalau misalnya ada yang belum kenal, nah bisa kenalan. Lanjut, Raisa. Nah, ini nih kita mau diskusi gambar. Nih menurut eh kira-kira menurut bunda-bunda nih yang di sini nih, bunda-bunda semuanya Dek, nih, ini gambarnya apa sih tentang apa? Nggak susah kan ya pertanyaannya? Malam-malam diajak ini ngobrolin gambar. tentang Nek, kenakalan remaja. tentang apa, Mbak Linda? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Apa aja tuh Mbak Linda yang Mbak Linda lihat di sini? Tawuran.
tawuran. drugs, Apa Mbak Lin? drugs apa obat-obatan, Obat-obatan, terus? eh hamil di luar nikah. Iya, Terus kalau yang motor ini aku nggak tahu apa ya maksudnya. motor. Ayo, coba mungkin ada bunda yang lain yang membantu. Oh, ini ada Mbak Geng, Dewi geng, nih. geng Apa? motor. Geng motor. Iya, ada Mbak Upi. Halo, selamat malam Mbak Upi. Alhamdulillah bisa hadir malam ini. Geng Rek-rekan motor, ini. iya. Terus ini di komentar ada juga yang, oh Mbak Dewi. Mbak Dewi Sri Hamidah, salam kenal ya Mbak Dewi. Kenakalan remaja, seks bebas. Iya, betul. Jadi, apa ya, gambar-gambar yang seperti ini kan Bunda semuanya sudah bisa mengenali. Kenapa? Karena banyak sekali apa ya, kita lihat di berita-berita atau di tampilan-tampilan media cetak maupun media sosial seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Jadi memang apa, kenakalan remaja itu istilahnya jauh lebih terkenal gitu ya daripada kehebatan remaja atau daripada apa ya, prestasi remaja atau achievementnya remaja gitu ya nggak sih, kita kayaknya kalau dengar kenakalan remaja tuh kayak jadi hal yang biasa, bener nggak? Tapi kalau kita dengar prestasi remaja itu sesuatu hal yang jarang kita dengar gitu, jarang. Jadi itu kayak di bawah sadar kita itu seperti di apa ya, seperti kayaknya wajar lah kalau remaja tuh nakal gitu, padahal sebenarnya nggak wajar lah nakal ya. Jadi masa remaja itu harusnya malah bukan bukan untuk kenakalan tapi untuk menghebatkan diri itu. Lanjut. Nah, ini ada kasus masa kini ya. Maksudnya ini kasus-kasus yang apa namanya pernah terjadi gitu ya. Yang terakhir itu kan yang mahasiswa terjerat pinjol. Sebenarnya pinjol nggak cuma mahasiswa sih ya, ada orang tua juga gitu. Jadi ada mahasiswa mungkin yang apa namanya memutuskan untuk bunuh diri gitu. Hamizan kayaknya jangan di sini deh. Jadi kemudian ada yang drop out tuh artinya dia harusnya menyelesaikan kuliah tapi nggak selesai. Nah, saat dikaji-kaji itu ternyata karena memang apa namanya, meskipun dia apa ya istilahnya di universitas yang cukup terkenal, tapi istilahnya kalau lolos ITB, UI gitu kan sesuatu yang secara kognitif dia mampu, tapi secara mental tidak ternyata gitu. Lanjut. Nah, ini remaja itu sebuah fenomena. Jadi ternyata menurut Ustadz Adriano Rusfi, eh, apa ya, remaja itu apa term adolescence itu baru ada, itu muncul setelah akhir abad ke-19 dan itu dilatar belakangi oleh munculnya era revolusi industri. Jadi kan revolusi industri kan ceritanya, ini pelajaran sejarah dikit. Itu kan ceritanya kan industri mulai banyak bermunculan gitu dan mereka membutuhkan karyawan, ya kan, siapa nih yang mau ngisi? Nah, mereka akhirnya oh karyawannya harus yang punya skill A B C, punya pengetahuan A B C gitu. Akhirnya dibikinlah sekolah gitu. Dibikinlah sekolah, kemudian yang memang mau nggak mau harus kita akui ya, sekolah-sekolah itu kan memang nanti menjadi apa ya istilahnya, kan kalau udah selesai kuliah kan nyarinya nyari kerja gitu. Nyari kerja kan berarti jadi karyawan seperti itu. Nah, itu singkatnya seperti itu ya ceritanya ya, sebenarnya panjang gitu. Jadi akhirnya mendapatkan pembenaran secara ilmiah. Saya sendiri pun di psikologi juga belajar adolescence, masa remaja gitu Pak, belajar memang ada masa-masa di mana apa namanya peralihan dari anak ke dewasa di mana itu biasanya ada turbulensi ya atau goncangan-goncangan secara mental seperti itu. Lanjut. Nah, padahal nih sebenarnya ada di balik tadi ya apa revolusi industri dan segala macam itu kita tuh apa namanya di sejarah juga ada kisahnya Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Kemudian ada H.S. Roko Aminato yang mendirikan Sarekat Islam di usia 18 tahun. 18 tahun tuh kalau anak sekarang tuh masih mungkin kuliah-kuliah awal-awal ya. Kemudian Semaun usia 16 tahun masuk Sarekat Islam, usia 18 tahun bikin PKI. Ini contoh yang kurang baik, tapi maksudnya ini adalah contoh-contoh di mana para pemuda yang apa namanya punya semangat itu juga bisa membuat gebrakan gitu, termasuk di Sumpah Pemuda 1928. Jadi sebenarnya pemuda-pemuda kita ini bisa berbuat hal yang hebat. Tuh. Lanjut.
Nah, parenting akil balik, kita sekarang masuk ke parenting akil balik itu apa sih sebenarnya, Coach Patty? Jadi parenting akil balik itu proses pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua supaya anak menjadi matang secara tadi ya, fisiknya juga, mentalnya juga, kemudian mandiri, bertanggung jawab, siap memikul beban. Beban di sini artinya tanggung jawab ya. Kemudian kalau dalam Islam kan kalau sudah akil balik itu berarti pahala dan dosa istilahnya sudah menjadi apa namanya dibebankan atau menjadi hak bagi pemuda atau pemudi tersebut. Kemudian menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Jadi istilah-istilah kenakalan remaja itu sebenarnya di parenting akil balik ini tidak tepat gitu. Karena kita pengennya justru di parenting akil balik itu yang muncul adalah pemuda-pemuda yang menjadi solusi, solusi bagi dirinya sendiri, solusi bagi lingkungan sekitar, lingkungan keluarganya maupun lingkungan sekitar, bukan justru malah jadi masalah. Lanjut. Ya, mohon maaf, ada selingan sebentar. Nah, ini adalah komparasi atau perbandingan ya, perbandingan antara akil dan balik. Nanti bisa dibaca-baca ulang, nanti kan ada rekaman Zoom-nya ya. Jadi, intinya kalau akil itu dewasa mental, kalau balik itu fisik. Jadi, kalau balik itu ditandai dengan kalau perempuan itu mulai apa namanya haid ya atau menstruasi dan kalau laki-laki itu kan mimpi basah itu suatu yang awam ya. Nah, sedangkan kalau akil akil itu bagaimana dia sudah mulai dewasa, bertanggung jawab. Nah, itu sesuatu yang tidak given ya, mesti distimulus. Sedangkan kalau balik kan itu sesuatu yang kalau secara kesehatan fisik tidak ada masalah itu sesuatu yang akan terjadi gitu kalau balik ya. Nah, kabar baiknya keduanya ini baik akil maupun balik itu ada peran ayah dan ibu. Ada peran ayah dan ibu yang sangat penting yang membantu apa namanya para pemuda-pemudi ini bisa apa ya, bisa akil dan balik secara selaras ya. Lanjut. Nah, ini bahayanya kalau balik terlampau dini. Balik terlampau dini itu berarti haidnya tuh mudah banget gitu ya. Mungkin kalau di sini apa namanya bunda-bunda bisa membandingkan gitu. Dulu aku haid usia berapa, terus anakku sekarang yang perempuan usia berapa gitu. Semakin ke sini tuh semakin memang karena pengaruh nutrisi ya, pengaruh nutrisi juga, terus pengaruh stimulasi mata dan telinga juga. Maksudnya nutrisi itu adalah ini memang mau nggak mau tuh kayak ayam atau apa ya makanan-makanan yang mungkin disuntik seperti itu terus fast food yang ada bahan pengawet itu mempengaruhi balik yang terlampau dini. Kemudian stimulasi via mata dan telinga tuh misalnya ya apa namanya anak yang sering mendengar atau melihat sinetron misalnya atau kalau sekarang apa ya TikTok yang ada romantisme di situ, itu kan distimulasi ya melalui mata dan telinga, itu juga akan mempercepat balik. Kemudian aktivasi formasi operasi tuh contohnya mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya tuh formasi itu kayak soal-soal gitu ya. Ya kalau di sekolah sih pasti apa namanya menemukan itu ya, tapi soal-soal yang kayaknya nggak terlalu problem solvingnya itu nggak terlalu digali tapi hanya mengerjakan saja gitu seperti itu. Nah, kemudian minimnya unsur pengerem, pengerem balik itu adalah problem atau masalah. Jadi eh, anak yang balik terlampau dini itu bisa jadi karena memang tidak dikenalkan masalah. Jadi setiap ada masalah di take over oleh orang tuanya atau di take over oleh orang dewasa di sekitarnya gitu. Jadi masalah dia jadi kayak apa ya? Biasa hidup tanpa masalah gitu seperti itu. Kemudian yang terakhir yang kelima minimnya unsur pengerem yaitu puasa atau saum. Jadi memang benar banget apa namanya puasa itu bisa mengerem balik yang terlampau terlampau dini. Lanjut. Akil yang sangat terlambat. Nah, kalau akil itu kan dewasa ya, dewasa secara mental, dia udah bisa bertanggung jawab, udah bisa apa namanya punya komitmen tuh seperti itu tuh karena memang hilangnya peran ayah, kemudian dimanja dengan fasilitas yang berlebihan ya. Kemudian
dihindarkan dari realita dan apa namanya resiko hidup. Jadi resiko dan realita yang ada itu di take over mungkin oleh orang dewasa di sekitarnya. Buruknya kemampuan berpikir karena tidak pernah diasah. Kemudian tidak dipikul beban kehidupan secara wajar. Jadi beban hidup yang memang harusnya di apa ya, dibebankan kepada anak, tapi ternyata malah apa namanya mungkin di take over oleh orang dewasa. Nah, biasanya memang yang men-take over adalah orang tua sih biasanya memang. Lanjut. Nah, mesti diubah paradigmanya. Jadi akil dan balik ini memang apa ya, satu paket mestinya. Walaupun tadi ya, balik itu udah given biasanya gitu ya, sesuatu hal yang udah akan terjadi, sedangkan akil itu sesuatu yang mesti kita stimulus. Nah, itulah perannya parenting akil balik ya. Kita stimulus supaya akil dan balik ini bisa selaras. Kemudian konsep yang dari Bang Aat memang tidak ada remaja dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kalau sudah akil balik ya sudah dewasa, artinya sudah wajib untuk melakukan hal-hal seperti sholat, puasa, ya, terus sudah harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan dosa, seperti itu. Kemudian ini ya, oleh orang tua. Nah, ini penting banget ini kenapa akhirnya saya apa namanya minta para orang tua yang akan berpetualang di Gen P itu untuk hadir karena peran untuk menyelaraskan akil balik itu sebenarnya adalah peran utamanya itu justru peran orang tua gitu. Lanjut. Nah, ini ya akil balikan anak-anak kita. Salah satu tipsnya banget itu ya bangun komunitas dan itu coba saya realisasikan di Gen Pejuang. Lanjut. Nah, ini apa ya, perbedaan peran ya masing-masing. Jadi rumah itu adalah peran utama dalam menyelaraskan akil dan balik. Sedangkan sekolah mungkin di sini ada juga yang anak-anaknya udah sekolah atau yang ada yang homeschooling yang di komunitas gitu ya. Nah, di Gen Pejuang ini contoh komunitasnya saya tulis. Jadi Gen Pejuang itu hanya penunjang gitu. Yang utama itu yang menyelaraskan yang peran utamanya itu justru di orang tua. Itulah kenapa saya di petualangan kali ini ya, saya minta orang tua itu jadi apa ya, kehadiran orang tua di apa namanya sesi open house ini jadi suatu penilaian gitu untuk diterima atau enggaknya anandanya di petualangan ini gitu karena ya kami ini hanya membantu Gen Pejuang itu hanya menunjang ya. Kemudian kalau dari kalau untuk rumah itu yang jadi penanggung jawab. Jadi selaras atau tidaknya akil balik seorang anak itu bukan tanggung jawab komunitas maupun sekolah, tapi tetap yang punya tanggung jawab adalah orang tua, gitu ya. Nah, bedanya kalau di sekolah itu kawah candra di muka tuh istilahnya kayak di sekolah kan anak-anak punya target-target dari apa namanya mungkin dari pelajaran yang ada, sisi akademis maupun ekskul maupun yang lain gitu ya. Di Gen Pejuang juga nanti akan ada target, akan ada jadwal yang harus ditepati seperti itu. Nah, sedangkan di rumah memang eh, rumah itu sifatnya jadi tempat untuk recovery itu maksudnya kalau di luar udah berdarah-darah gitu ya dengan istilahnya udah jungkir balik melakukan apa namanya hal-hal atau target dari sekolah dan komunitas, rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk apa, mengembalikan lagi semangat gitu ya, untuk, dimotivasi lagi gitu. Jadi jadikan rumah itu sebagai tempat yang nyaman untuk, anak-anak, untuk para pemuda-pemudi kita. Justru jangan jadikan rumah itu seperti, apa ya, seperti bukan neraka ya, apa ya, pokoknya jadiin seperti surga deh. Tapi nggak boleh dimanja juga ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi gimana sih Coach Peti ini jadiin nyaman tapi nggak boleh dimanja, gimana tuh caranya? Nanti akan ada di pembahasan yang selanjutnya. Lanjut. Nah, ini beberapa pertimbangan ya. Eee, jadi ini sebenarnya apa yang bisa saya ambil ya, jadi kan sejak akhir abad ke-19 itu mulai, revolusi industri itu memang banyak-banyak makanan atau produk-produk industri sehingga akhirnya memang, itu mempengaruhi balik yang lebih cepat. Tapi balik yang lebih cepat ini jadi kayak, apa namanya, jadi tuh balik itu kan tadi ada tuh ya beberapa, yang masa kini tuh balik itu emang dimulai 9 tahun tuh ada yang sudah mulai balik gitu. Sedangkan akilnya itu menurut seorang profesor di ITB itu akilnya baru di usia 27 tahun. Jadi ada gap 18 tahun di mana
istilahnya apa ya? Apa, dosa dan pahala itu sudah dicatat gitu, sedangkan secara akal mungkin belum mampu menanggung gitu. Jadi mesti kita stimulus, mesti kita latih seperti itu. Ada gap 18 tahun yang mesti kita kejar gitu supaya gapnya itu semakin mengecil. Nah, generasi akil balik ini ternyata hanya akan terjadi kalau hak anak itu terutama di usia 0 sampai 7 tahun. Makanya eh, apa kalau kita mau mengakilbalikan anak-anak, pemuda-pemuda kita itu nggak bisa menjelang, nggak bisa pas udah haid terus baru kita berpikir, nggak bisa ternyata. Ternyata itu dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana hak-hak mereka sebagai anak itu dipenuhi. Dan dilatih pembebanan tanggung jawab itu di usia 7 sampai 12 tahun. Di atas itu mestinya saya secara teori sih ya mestinya udah selaras. Tapi kalaupun belum kita kejar gitu, paling nggak sebelum 20 kalau bisa ya sudah mulai apa namanya selaras gitu seperti itu. Nah, perlu dipulihkan hak pendidikan anak untuk menjadi dewasa melalui ketersediaan waktu pendidikan di rumah. Jadi memang karena peran utamanya itu di rumah ya. Jadi di sini Gen Pejuang sebagai komunitas tuh hanya sebagai penunjang. Lanjut. Nah, ini langkah setiap usia ya. Lanjut. Nanti kita bahas ada ininya kok contohnya. Karena waktunya udah 20.31. Nah, ini hak anak. Hak anak itu di usia 0 sampai 7 tahun ini harus terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, insya Allah untuk step berikutnya nanti kita fokus ke melatih pembebanan gitu. Karena nggak bisa kita meminta apa ya, nggak kalau kita belum kasih haknya, kita nggak bisa minta anak untuk apa namanya melakukan apa tanggung jawabnya gitu, istilahnya kayak gitu. Apa hak anak di usia 0 sampai 7 tahun? Yang pertama, menikmati masa kanak-kanak. Jadi biarkan anak-anak menjadi anak-anak. Main ya main. Misalnya yang udah masuk usia sekolah dasar gitu ya, 7 tahun kan biasanya SD kelas 1 ya, tetap kasih waktu untuk bermain. Walaupun dia mungkin sekolah formal gitu. Yang homeschooling mungkin waktunya lebih fleksibel, tapi biarkan dia jadi anak-anak. Intinya biarkan dia jadi anak-anak seperti apa adanya, nggak usah digegas, nggak usah buru-buru bisa baca, nggak usah buru-buru bisa berhitung. Ya kalau mau belajar itu keinginan sendiri nggak apa-apa, tapi tidak ada target. Jadi 0 sampai 7 tahun tuh nggak usah dikasih target dulu. Mereka melakukan itu karena memang mereka suka melakukannya, bukan bukan untuk dalam tanda kutip itu prestasi ibunya ya, tapi biarkan apa namanya anak-anak menikmatinya sebagai proses yang menyenangkan gitu, untuk dilayani, dimanjakan. Jadi kalau anaknya nih yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih manja, itu berarti wajar, itu normal banget gitu ya. Terus masih mau bermain, berkreasi ini itu, rumah jadi berantakan karena kertas misalnya di mana-mana lem ya, itu masih wajar. Nanti setelah 7 tahun kita ajarin pelan-pelan gitu. Ngerapiin mungkin bisa di bawah 7 tahun udah diajarin ngerapiin, tapi jangan berharap mereka langsung rapi gitu loh, harus dilatih gitu. Kemudian hak atas pengembangan diri, konsep diri, kelamin, gender, ini penting ya. Yang perempuan itu seperti apa, yang laki-laki itu seperti apa, itu dari mulai di bawah 7 tahun sudah kita kenalkan. Ya, lanjut. Lanjut Raisa. Nah, ini yang 7 sampai 12. Setelah itu hak terpenuhi di bawah 7 tahun, maka selanjutnya setelah usia SD masuk usia 7 tahun itu sudah harus mulai di apa ya, ditempa untuk menjadi mandiri, mulai diajari apa namanya bertahap mengurus dirinya sendiri dulu gitu. Kemudian apa namanya Eee, merawat barang kepunyaannya, seperti itu. Nanti bertahap sampai akhirnya di usia 12 tahun itu sudah bisa diajak untuk, bertanggung jawab secara sosial. Sosial tuh misalnya lingkungan terdekat tuh di keluarga, misalnya dia punya peran apa di keluarga yang harus dia lakukan, gitu. Untuk membantu misalnya biar rumah rapi nih peran kamu apa nih? Jadi nggak hanya sekedar kamarnya dia sendiri, tapi udah mulai, apa namanya, lingkungan di luar kamarnya tuh seperti itu, sampai bertahap sampai kemudian di lingkungan sekolahnya mungkin kalau yang sekolah, di lingkungan komunitasnya kalau yang homeschooling, hingga akhirnya nanti di lingkungan masyarakat. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini peran ayah. Peran ayah itu intinya ayah itu jadi penanggung jawab
penanggung jawab, pembangun sistem berpikir, raja tega, nanti saya akan bahas ya. Tapi ini intinya ayah itu tuh yang nentuin apa namanya, yang menentukan di sebuah keluarga itu adalah ayah gitu ya. Jadi supaya anak-anak juga nanti tahu, oh pemimpin keluarga itu seperti ini gitu. Lanjut. Nah, ini adalah peran bunda. Peran bunda itu pelaksana harian pendidikan ya, pastilah ya, setiap hari kan kita yang ngurus-ngurusin. Terus yang paling penting ini pembasuh luka. Jadi kalau ayah Raja Tega itu maksudnya hal-hal yang terkait mendisiplinkan anak itu memang sebaiknya diserahkan tanggungnya kepada ayahnya. Sedangkan yang kita yang tempat meluk-melukin anak gitu loh, tempat mensupport. Nah kan ini ya pembangun hati dan rasa, kemudian apa namanya person of love, mencintai, menyayangi, yang pokoknya feminim banget itu peran ibunya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Apa namanya kitanya justru bundanya justru yang tegas gitu, ayahnya justru yang udah deh boleh gitu misalnya gitu. Jangan sampai, jadi mesti memang harus berbagi peran. Lanjut. Lanjut, nah ini contoh parenting akil balik kalau di rumah, itu tadi ya, ayahnya raja tega, bunda pembasuh luka. Contohnya, untuk aturan-aturan, itu memang sebaiknya ayah yang menyampaikan. Jadi, bundanya nanti yang, apa, yang istilahnya secara sehari-hari itu memantau apakah aturan itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak bisa berjalan dengan baik, bunda cukup mengingatkan, tapi kalau tidak tidak apa namanya nggak diingetin juga masih belum bisa berjalan, berarti dilaporkan kepada sang ayah gitu sih. Jadi biarkan ayah yang bertindak dengan caranya gitu. Dan menurut Bang Aat, setiap ayah itu sudah terinstal gitu ya. Sudah terinstal, dan di Bunda juga sudah terinstal ya peran-peran ini gitu. Jadi kita tinggal apa istilahnya ya, apa sih, mencoba bertanya ke diri sendiri, oh kalau anakku kayak gini aku harus kayak gimana ya gitu. Jadi coba, atau kalau misalnya kita bingung, kita apa namanya, minta petunjuk sama Allah gitu. Nih anakku lagi kayak gini nih, aku harus bagaimana gitu. Minta petunjuk sama Allah. Insya Allah kalau kita selalu terhubung sama Allah ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar gitu. Nah, kemudian beri kesempatan untuk bertanggung jawab. Sedari kecil tuh sebenarnya bisa ya, dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab. Contoh-contohnya misalnya, eh, apa namanya, kalau di rumah gitu ya, dari mulai membereskan mainan kalau masih kecil, itu kan juga tanggung jawab ya. Ya mungkin kalau di bawah 7 masih kadang iya, kadang enggak gitu. Di atas 7 pun mungkin masih ada yang seperti itu, tapi mungkin tanggung jawabnya nanti sudah lebih besar gitu ya. Tanggung jawabnya mungkin lebih lebih sudah lebih apa namanya, bukan tentang dirinya sendiri tapi tentang keluarga tuh seperti itu. Misal nih apa, bantu bikin sarapan misalnya yang sederhana seperti itu ya untuk keluarga gitu, bisa dijadwalin gitu, atau waktu Sabtu Minggu kita kasih tanggung jawab untuk itu gitu. Tapi memang pastikan saat memberikan tanggung jawab ini itu ada diskusi dulu ya, supaya saat anak melakukannya juga dia itu melakukan dengan senang hati, bukan terbebani gitu. Jadi dia malah justru merasa, harapannya kan dia merasa, oh aku punya peran baru nih, aku berarti dipercaya ya gitu, seperti itu. Kemudian biarkan anak merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Contohnya itu misalnya kalau yang anak sekolah ya. Nih anak saya kan empat-empatnya sekarang sekolah. Jadi kalau misalnya dia ketinggalan sesuatu di rumah, ya itu konsekuensinya dia gitu, bukan tanggung jawab Uminya untuk mengantarkan itu ke sekolah misalnya seperti itu. Terus kalau ada PR, ya itu yang mengerjakan silahkan dikerjakan sendiri. Umi hanya membantu, bukan tanggung jawab Umi untuk mengerjakan PR tugas dari gurunya. Itu seperti itu. Jadi biarkan dia apa ya istilahnya menanggung gitu ya. Menanggung apa namanya? Apa yang menjadi bebannya gitu. Tapi bukan berarti kita kemudian membiarkan ya. Jadi kita juga bisa melihat tuh contoh tuh waktu itu anak saya yang nomor 3 tuh ada PR bikin apa, ondel-ondel gitu, boneka ondel-ondel. Nah, itu kan buat dia itu sesuatu hal yang baru dan dia sebenarnya nggak suka gunting-gunting, nggak suka craft. Jadi akhirnya itu jadi tantangan tersendiri. Jadi yang saya tawarkan adalah, kamu mau dibantu apa sama Umi? Oke, alat-alatnya apa saja beli sendiri,
ke toko gitu, dia beli sendiri, terus saya bantu, cari, "Oh di YouTube ada nih," segala macam, saya temani waktu itu sampai begadang kali, sampai jam 12-an malam gitu, karena memang butuh waktu untuk mengerjakannya. Tapi ya itu, saya temani tapi dia yang mengerjakan. Kalau dia belum bisa nguntingnya, saya kasih contoh tapi ujung-ujungnya dia mengerjakan. Jadi dia bisa bangga, itu adalah hasil karyanya. Kita nggak lihat, hasilnya itu apa, bagus apa enggak ya, tapi kita menghargai proses, di mana dia berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian latihan organisasi, misalnya mengorganisir rumah, dari mulai kamarnya dulu deh. Mau dihias-hias apa misalnya yang perempuan nih biasanya suka, atau yang laki-laki mau dirapiin kayak gimana, kita libatin gitu. Kamu mau lemari yang kayak gimana misalnya, supaya dia juga semangat untuk mau organisir kamarnya. Kemudian kalau sudah lebih besar itu bisa jadi kayak kalau kita punya hari apa event-event arisan keluarga misalnya, kita bisa tawarin, "Ih, mau nggak kita bikin I.O." gitu. Mungkin ada ya, waktu itu sempet tuh saya kayak gitu tuh, jadi akhirnya anak pertama itu pengen jadi yang, dekorasi gitu, terus anak kedua jadi yang, bikin undangan untuk arisan keluarga, terus karena anak ketiga dan empat waktu itu masih belum bisa dilibatkan, ya mereka belum bisa bantuin, masih kecil-kecil banget. Tapi itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Kemudian hormati hak dan privasi anak, dilatih untuk memutuskan mulai dari hal-hal kecil, misal hal-hal kecil itu contohnya, "Hari ini mau pakai baju apa?" Gitu. Itu latihan decision making ya. Bajunya kalau bingung, banyak banget bajunya. Oke, dikasih pilihan, dikasih 2 pilihan, mau baju warna merah atau warna putih, seperti itu. Kemudian nanti bertahap sampai gede hingga nanti akhirnya dia memutuskan misalnya ya, yang udah besar itu kan memutuskan untuk mau masuk jurusan apa kuliah, itu dia berani dan punya, kepercayaan diri untuk memilih karena sudah kita latih melalui hal-hal yang kecil-kecil dulu, gitu. Kemudian berbagi masalah dengan anak, ajak diskusi. Masalah di sini artinya masalah yang memang kayaknya anak bisa kok bantuin kita, gitu. Contoh nih misalnya, kalau saya nih, nggak tahu nih kalau bunda-bunda suka ngerasa bingung nggak besok mau masak apa. Nah, saya suka, "Ada yang bisa bantu Umi nggak ya? Kita bikin resep seminggu," gitu, "coba," gitu. Terus nanti anak-anak bisa minta tolong, kalau misalnya udah ada menunya nih, menu seminggu, "Bisa yang lain-lain pada suka nggak nih kira-kira? Di-ACC sama Abi nggak?" Misalnya kayak gitu. Itu bisa sebenarnya. Atau mereka punya ide, masak ini aja," tuh seperti itu. Jadi kalau kita ada masalah ya atau, "Wah kayaknya nih bisa nih diajak sharing nih anak-anak," gitu, kita nggak apa-apa, sering-sering diajak diskusi supaya anak jadi percaya dengan belajar menyampaikan pendapat, kemudian jadi percaya diri karena dia ngerasa, "Oh pendapatku dipakai sama orang tuanya," gitu. Kemudian ajari mencari nafkah, ini terutama untuk yang laki-laki, kalau perempuan sebenarnya lebih ke mengelola aset, tapi nggak apa-apa juga sih kalau diajarin untuk menghasilkan ya. Kan kalau di prinsip apa namanya, di 10 prinsip, muslim yang tangguh itu kan ada yang qadirun alal kasbi ya, bisa menghasilkan apa namanya, materi sendiri gitu. Perempuan boleh kalau mau dilatih, tapi yang terutama memang untuk laki-laki. Kemudian ini yang terakhir, jadikan rumah sebagai tempat ternyaman untuk anak. Jadi, apapun yang terjadi di luar sana, jadikan Eee, apa ya, pelukan bundanya nih terutama itu menjadi pelukan terhangat yang mereka rindukan, gitu ya. Dan kalau kita misalnya bingung gitu ya mau ngomong apa, misalnya anak udah yang nangis apa segala macam, udah peluk aja, peluk gitu ya, biar supaya, apa, saling, merasa nyaman satu sama lain. Lanjut Raisa, ini agak lama ya Coach Peti terangin di sini. Nah ini parenting akil balik yang di Gen Pejuang kayak gimana Coach? Jadi di Gen Pejuang itu di semua petualangan tuh hampir semuanya, bukan hampir semuanya, semuanya pakai, teori-teori dari parenting akil balik. Kita dari awal aja, apa namanya, nih Gen P yang di usia ini kan yang mau petualangan pekan depan dimulai itu untuk usia 15 sampai 18 tahun. Untuk mengikutinya pun itu kami memastikan melalui interview apakah mereka memang mereka sendiri yang pengen ikut gitu. Bukan keinginan orang tuanya atau keinginan bundanya, karena itu penting sekali. Karena kalau sudah bersedia, maka kita, bisa meminta komitmen untuk, apa namanya, tetap
tangguh, tetap berjuang sampai akhir petualangan seperti itu ya. Kemudian mendorong untuk punya daya juang, untuk mandiri. Kemandirian itu kita pernah punya challenge tuh waktu itu bikin sarapan untuk keluarga di Treasure Hunt ya. Terus di Gen Package itu apa ya waktu itu ya? Oh, ngerapiin tempat tidur sendiri gitu. Kalau kemandirian sih insya Allah selalu ya. Terus waktu jalan-jalan ngilmu yang ke Bandung itu untuk kakak-kakak yang udah lebih besar memang itu kebanyakan jadi petualangan pertama pergi keluar kota tanpa orang tua gitu seperti itu. Waktu itu ke Bandung. Kemudian di Gen Pejuang juga berusaha untuk memberi panggung untuk produktif dan kontributif ya berupa karya biasanya ya. Karya-karyanya sesuai dengan apa namanya passion dari setiap anak gitu. Jadi kami mencoba anak-anak itu bisa berkolaborasi, para pemuda-pemudi ini kolaborasi sesuai dengan passionnya masing-masing tapi menghasilkan karya bersama seperti itu. Untuk panggung itu biasanya kita punya event G-Fest ya, Gen Pejuang Festival dan itu biasanya ada di setiap tahun. Kemudian memberikan feedback dan apresiasi. Feedback ini kita sampaikan di meeting atau di bisa di meeting atau pokoknya kalau kita ngelihat ada sesuatu yang nggak sesuai, memang kita biasa ngasih feedback dan apresiasi jika para pemuda-pemudi ini memberikan progres ya atau memberikan sesuatu hal yang baik itu maka akan segera kami apresiasi baik berupa tulisan kalau di WAG karena komunikasinya juga pakai WAG atau berupa lisan langsung kalau misalnya di meeting atau berupa forum apresiasi, forum selebrasi gitu untuk merayakan misalnya mereka berhasil menyelesaikan suatu petualangan gitu. Dan yang terakhir mendorong untuk berkomitmen dan bertanggung jawab. Jadi memang di Gen Pejuang ini tidak berbayar, tapi dibayarnya dengan komitmen dan tanggung jawab dari para gensnya. Lanjut. Lanjut, Res. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai. Alhamdulillah masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan sekalian. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan tuh boleh banget. Saya justru senang kalau misalnya ada yang pengen sharing atau mau ditanyakan silahkan. Kita masih punya waktu 13 menit. Silahkan. Boleh ini. Siapa aja duluan boleh. Izin bertanya, Siapa Mama nih yang Ales, duluan nih? Mama Ales bertanya. Oh, Mbak Linda, monggo monggo, Mbak Linda. Ya tadi kan aku lihat di presentasinya itu kan ada yang perbedaan antara akil dan balik. Yang Ya, itu kan ada peran ayah plus ibu. mm-mm. Baliknya itu ada peran ibu plus ayah. Nah itu kan beda tuh ayah dulu baru ibu, ibu dulu baru ayah. Nah itu ada bedanya nggak sih? Ih, Kenapa? kamu teliti banget sih. Coba boleh nggak Raisa ditampilkan? Teliti sekali mamanya Ales ini. Apakah ada maksudnya ditulis Kok aja kok nggak ngeh ya? Coba-coba yang mana? di Kita paling lihat depan, lagi back-back lagi yang tadi ya perbedaan akil balik. paling depan? Komparasi, ya kan? Iya, komparasi Nah yang ini paling nih. depan. Paling depan. Oh iya, karena kalau akil itu ayah lebih berperan. Oh, Heeh, betul banget. Ya Allah, Mbak Linda, terima kasih loh pertanyaannya. Jadi kalau akil itu tuh ayah yang berperan memang, lebih ke ayah. Karena memang ayah itu kan itu ya, ngambil keputusan, yang memberikan aturan, terus dia pemberi visi dan misi keluarga. Meskipun ayah nggak pernah ngomong, ayah tidak pernah bicara ya tentang visi keluarga kita apa, misi keluarga kita apa. Tapi sebenarnya seorang ayah itu, meskipun tidak disampaikan, dia tahu kok keluarganya ini mau dibawa kemana gitu. Masih iya. tahu gitu. Nah, kalau balik kenapa ibu dulu? Karena memang ibu nih. Kalau balik kan lebih ke ini ya, kita yang paling duluan ngeh secara fisik anak ini ya nggak? Secara Hmm. fisik anak ini udah beda nih gitu. Ya mau nggak mau kita dulu. Walaupun akhirnya perannya dua-duanya punya peran, tapi memang ada semacam apa ya? Mungkin lebih ke Porsinya ya. perannya itu porsinya lebih banyak kemana gitu, Mbak. Ih, Mbak, ini banget deh, teliti banget. Terima kasih loh. Oke. Iya. Terus Coach kalau mengenai diskusi tentang problem nih ya, Nah, kalau misalkan kita ajak anak diskusi tentang masalah sosial yang lagi berlangsung saat ini gitu, boleh juga nggak sih kayak boleh. misalkan nih kayak kemarin yang kasus
Agus Buntung misalkan. Oh iya iya. Kan Heeh. viral banget. Iya iya Itu itu kan ada menyedihkan ya. problem kan, Iya masalah iya. sosial. Nah, jadi maksud aku, kadang aku tuh suka ngajak ngobrol gitu mereka, kayak, itu kenapa sih bisa kejadian kayak begitu? Kenapa Iya. dari perempuannya mau kayak gitu? Kenapa? Kayak gitu dah. Karena pengen tahu aja sih pola pikir mereka. Nah, kayaknya, maksudnya kalau kayak gitu tuh, apakah boleh atau enggak? Apakah oke gitu untuk kita mengajak anak diskusi soal masalah yang kan ada juga orang tua yang justru jangan sampai anak tahu nih ada masalah kayak gini tabu atau apa gitu ya. Nah, kalau aku sih di rumah lebih justru malah dibuka gitu biar sama-sama diskusi karena menurut aku percuma juga gitu hal-hal kayak gitu ditutupin anak-anak bisa dapat dari mana. Sendiri ya. Ya, Anak sekarang gitu loh. iya informasi sekarang Kita kan belum ngomong juga dia udah tahu. Iya, Mbak Linda, aku setuju banget sama Mbak Linda. Emang iya, boleh diajak diskusi tentunya. Kalau kayak gitu mungkin Ales ya yang diajak diskusi ya. Kalau saya kayaknya belum. Atau mungkin boleh tapi nggak terlalu vulgar banget diteranginnya gitu. Kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja Mbak sama usia pemahaman anak gitu. Gitu aja sih. Nggak apa-apa Mereka itu. tahu loh apa yang terjadi trending topik itu mereka tahu. Iya, keren kan? Emang Kita kita kadang-kadang aku nggak bisa aja malah ngeles itu. telah tahu daripada Ah, mereka. bener. Aku Mm-mm. sering tuh, Ma, ada ini loh, Ma. Kayak gitu. Terus, akhirnya milih kata-kata nih yang harus pas nih Iya, sama umurnya. heeh, Bener betul. itu. Betul. Kadang aja aku minta waktu dulu gitu untuk mencari tahu tunggu ya. Masa sih beritanya kayak gitu gitu kan? Itu sebenarnya ngeles kan? Ngeles kalau kita sebenarnya belum tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa daripada sok tahu kan. Mendingan kita cari tahu dulu. Terus kalau udah punya cukup data untuk ngobrol bareng anak-anak, baru deh kita obrolin gitu. Dan tahu nggak ngobrol sama anak-anak itu bisa lama banget. Aku pernah tuh ngobrol sama si sulung itu sampai jam 12 malam. Satu dari jam berapa ya? Sampai 2 sampai 3 jam. Nggak jelas ngobrolnya ngalor ngidul, ngetan ngulon, pokoknya pokoknya dari kasus ini ke sana ke sini ke sini. Itu bisa jadi tuh apa apa ya? Anak-anak tuh suka banget ngobrol sih sebenarnya. Apalagi kalau kita kasih apa ya, ruang untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan hmm, tentunya kalau udah usia-usia balik ya, balik ke atas lah itu udah harus kita mesti pinter-pinter dengerin tapi nggak ngejudge gitu loh. Apa sekarang listen don't judge apa sekarang yang lagi ini Raisa yang We lagi listen, we don't judge. nah ya itu pilih and judge. don't Nah, judge ya. tapi Jadi yang ya itu kan emang dengerin aja. kayaknya. Jadi sediain telinganya ini dua kan disediain untuk mendengar gitu. Sesekali ngangguk-ngangguk. Oh gitu. Oh iya Kak. Oh iya Kak. Ya wes gitu aja. Gitu itu. Ternyata mereka ngerasa dikasih ruang untuk bicara gitu ya. Seperti itu. Dan untuk anak-anak yang nah makin makin usianya makin bertambah itu diskusinya udah makin lebih rumit ya lebih kompleks lah istilahnya gitu kalau mungkin kayak Hamizan sekarang kan 7 tahun itu dia masih cerita-cerita di sekolah ngapain bla 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 teman-temannya ada yang apa segala gitu gitulah gitu tapi pastikan kalau apa namanya aku sih selalu pengen memastikan ya sebagai bunda, sebagai ibu, saat anak-anak pulang sekolah itu yang dilihat pertama kali sama aku. Jadi maunya karena aku di rumah ya. Maksudnya kalau Mbak Linda ini jangan diambil hati ya Mbak Linda. Maksudnya karena Iya. aku di rumah, Heeh. aku pengennya kayak gitu anakku tuh ngelihat uminya lah yang pertama gitu. Terus karena biasanya tuh pulang dari rumah itu emang banyak cerita, punya pulang dari sekolah itu banyak banyak banget. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itu. Nah, kalau ternyata pulang sekolah kok tiba-tiba diem nah itu kadang-kadang aku nih kenapa gitu nanti bisa digali lebih lanjut gitu Oke. gitu ini di sini ada nih selain yang belum disapa tadi siapa ya ini kan ada oh Mbak Gita Mbak Gita apa kabar Mbak Gita ini Mbak Gita nih dapat dari Mbak Upi nih ya kayaknya ya terus ada Mbak Vina salam kenal nih Mbak Vina Adam Kos Nurul Alhamdulillah Kos Nurul terima kasih sudah meluangkan waktu untuk apa namanya hadir malam ini ada Mbak Dewi. Ini apa nih? Wah, ada pertanyaan panjang sekali dari Mbak Dian. Yang pertama terkait balik yang terlampau dini. Ini real terjadi di kelas anak saya. Kelas 3 SD itu umur berapa ya?
9 kan ya? 7, 8, 9, bener ya? Tadi di slide-nya itu ada tuh, baliknya itu sekarang 9 tahun. Saya dapat info bahwa ada anak perempuan sekelasnya sudah haid. Nah, ini jadi hal yang tabu bagi sebagian orang tua. Lalu, apakah hal ini akan memicu balik dini bagi teman-teman yang lain? Maksudnya nular gitu ya Mbak Dian? Kayak batuk pilek, batuk. Tapi dari segi apa saja ya coach, misal itu jadi pemicu, apakah dari obrolan atau rasa penasaran. Jadi kalau nggak tahu ya kalau guru sekarang, kalau dulu itu pas saya haid itu kelas 5 Pak 6 gitu. Nah itu guru agama itu langsung suatu waktu tuh ngumpulin anak perempuan. Yang perempuan semuanya nggak boleh keluar Iya, gitu, Kak. nggak boleh pulang. Anak-anak laki-laki boleh pulang tuh kayak kalau nggak salah hari Jumat. Terus kita dikasih tahu tuh kalau udah haid itu gini 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 gitu. Alhamdulillah tuh seperti itu ya. Jadi harusnya sih itu kan sekian tahun yang lalu, harusnya sih sekarang nggak begitu ya. Dan untuk orang tua, em, kita kan nggak bisa ngontrol yang lain ya Mbak Dian. Kita bisanya ngontrol diri kita sendiri. Sebaiknya memang kita udah obrolin. Jadi prabalik, kira-kira kan balik tuh usia-usia berapa sih? Jadi kalau Dokter Mesti malah bilangnya itu kalau sudah mulai tumbuh payudara, itu kan kadang belum ada darah haidnya ya, tumbuh payudara sama ada iya mulai tumbuh payudara itu sudah mulai haid, maksudnya sudah mulai apa namanya? Bukan sudah mulai haid, sudah ada proses apa namanya? Apa sih? Sudah ada proses balik di situ sebenarnya gitu. Maksudnya itu sudah deket lagi tuh bakalan haid gitu. Jadi kita mungkin sebagai ibu kan bisa ngelihat ya. Oh, buah dadanya udah mau tumbuh nih, berarti udah mulai-mulai nih. Kita iniin, kita ngobrol-ngobrol. Mau dibeliin mini set enggak? Dulu Umi beli mini set loh. Misalnya nanti dari situ ngobrol-ngobrol ke yang lain, kita pilih-pilih yuk, beli misalnya. Sambil ngobrol kayak gitu sih, Mbak. Pertanyaannya, apakah jadi pemicu? Kalau jadi nular apa enggak sih Mbak. Karena waktu itu saya ingat banget tuh, tapi ilmiahnya terus terang nggak tahu ya Mbak Dian. Ini cuman pengalaman. Pengalaman tuh waktu itu saya pas haid itu terus saya termasuk yang pertama-tama haid deh. Jangan-jangan balik terlalu ini. Pertama-tama haid tapi memang teman-teman belum gitu. Jadi nggak ngaruh sih sepertinya. Nggak kayak batil yang menular gitu. Apakah haid menular? Wah, itu kita bisa cari itu ya. Tapi dari segi apa coach misalnya jadi pemicu yang lain. Oh, tadi kan ada pemicu apa balik terlampau dini ya. Raisa boleh minta tolong nggak ditampilkan slide-nya? Jadi balik terlampau dini itu pemicunya itu karena apa namanya tontonan, stimulus tontonan yang memang harusnya untuk orang dewasa, tapi malah dikonsumsi oleh anak-anak misalnya yang romantis-romantis lah, pakai peluk-peluk, kiss-kiss. Jadi kan anak-anak jadi apa sih terus mulai ser-ser gitu ya, deg-degan kalau ngelihat adegan-adegan kayak gitu. Yang ini, yang ada bulet-buletnya tadi loh. Nah ini nih balik. Nah, terus overnutrisi. Jadi overnutrisi oleh nutrisi yang nggak sehat ya, yang kayak fast food, terus ada bahan pengawet, daging-daging yang disuntik. Ini yang justru jadi apa namanya balik yang terlampau dini. Terus minimnya itu unsur pengerem. Jadi apa? Anak-anak gak dilibatkan dengan masalah-masalah gitu. Masalah semua di take over oleh orang tuanya. Jadi anak jadi kayak nggak apa ya, akilnya jadi nggak dilatih seperti itu. Ya, ini ya Mbak Dian ya sudah ada di slide. Terus bisa jadi pemicu itu maksudnya ini apa pemicu balik terlampau dini itu ini apakah dari obrolan atau rasa penasaran? Enggak sih kalau obrolan soal penasaran enggak akan memicu haid. Maksudnya enggak akan memicu enggak. Kemudian yang kedua, Mbak Dian, mudah-mudahan terjawab yang pertama ya. Yang kedua, Coach, boleh kan diberikan contoh kita sebagai orang tua mulai diskusi obrolan tentang balik pada anak karena tentu bagi sebagian orang tua ini tabu atau malu-malu hingga akhir balik itu terlewat. Iya, jadi ngobrol aja nih kalau perempuan tuh ya mulai ngobrolnya tuh pengalaman kita aja gitu. Dulu misalnya nih anaknya udah kelas 4 SD. Atau kalau misalnya pun sekarang kelas 3 SD udah ada yang balik ya, ya berarti mulai kelas 3 SD kali ya. Kita udah mulai cerita, temenmu udah ada yang apa namanya haid belum? Ini kalau perempuan ya. Dulu ceritain aja cerita. Jadi caranya itu dengan cerita. Jangan bertanya dulu, tapi cerita.
nyeritain, apa, proses baliknya kita, gitu. Kalau dulu tuh Umi tuh haid tuh kelas 5 loh, gitu. Kalau di kelasmu udah ada belum sih? Kayak gitu. Ya kayak gitu sih Mbak Dian. Itu mungkin bisa sambil ngemil gitu ya ngobrolnya, jadi nggak terlalu, terkesan, apa namanya, mereka jadi nggak terkesan kayak apa, ditodong pertanyaan gitu. Karena tentu ya, nah kalau buat laki-laki memang sebaiknya itu ayahnya yang bicara, karena kan kita nggak punya pengalaman mimpi basah gitu. Jadi ayahnya nih yang maju nih, mungkin sambil diajak olahraga bareng atau pokoknya aktivitas cowok banget deh gitu. Atau sambil nyuci mobil bareng, nyuci motor bareng yang cowok banget lah gitu diajak ngobrol gitu ya. Kemudian yang ketiga, coach, untuk kesiapan balik ini peran ayah bunda. Nah, bagaimana pembagian peran bagi single parent? Nah, iya, kalau single parent memang sebaiknya perannya itu digantikan oleh orang dewasa di lingkungan keluarganya. Contoh nih, kita minta tolong ke kalau misalnya memang single parent-nya itu ayahnya sudah meninggal misalnya ya, berarti kita minta tolong ke omnya atau Pak D-nya atau kakeknya gitu, yang laki-laki juga seperti itu. Jadi memang keluarga istilahnya apa ya? Lingkungan keluarga terdekat, circle keluarga terdekat gitu yang kita mintain tolong. Kita nggak yang minta tolong gini loh Mbak Dian, tolong dong jadi ini, enggak kayak gitu, tapi kita berusaha mengajak anak ini ke lingkungan keluarga, jadi sering-sering diajak ke rumah omnya misalnya, atau Pak D-nya atau kakeknya gitu, supaya dia ngelihat bagaimana cara kakek, kayak maskulinitas itu kan nggak bisa diajarin, ya maskulin tuh A, B, C, nggak bisa teori kayak gitu sih, itu dilihat, diobservasi oleh anak langsung, jadi nanti dia keinstal, keinget, oh pas lagi ada masalah kakek kayak gini, oh om kayak gini gitu. Mungkin bisa kalau misalnya udah agak gede, mungkin nginap di rumah omnya gitu, biar dia tahu keseharian omnya seperti apa, misalnya kayak gitu. Nah, yang ibu juga seperti itu ya, pas baliknya gitu. Gitu Mbak Dian. Coach, oh iya, terima kasih sama-sama. Oh iya, ini boleh supaya kami bisa apa namanya mengetahui nih kira-kira nih bundanya siapa aja yang nanti ikut petualangan yang selanjutnya itu apa namanya hadir atau enggak, boleh dikasih nama ya. Misalnya kayak gini nih. Mbak Linda, mamahnya Ales. Ini aja Febri, uminya Kia. Boleh dikasih nama ya, di rename namanya dengan nama anaknya. Ini ada Mbak Nurul Diara. Boleh ya? Supaya apa namanya kami bisa tahu, oh iya ini ada mamahnya calon petualang hadir gitu. Oh, Mbak Gita itu bundanya Kineta. Ya Allah, saya pikir Mbak Gita itu tadi temannya Mbak Upi. Salam kenal ya Mbak Gita. Sudah membaik, ada kabar kayaknya semalam kurang sehat ya, Mbak Gita. Alhamdulillah. 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 Iya, terima kasih banyak sudah diluangkan untuk bisa hadir. Iya, Mbak sama-sama Kineta, Kak. salam Namanya. kenal. Terima Iya, selain itu ada lagi? Sudah ya, tidak ada ya. Oke, baik. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:03. Tadi kita terlambat berapa menit ya, Raisa? Kita mulai jam berapa? 10 kayaknya Iya, tadi. ini coach. Ya, oke. Berarti masih ada 7 menit bonus. Silahkan kalau misalnya ada yang pengen di-sharing atau tanya misalnya. Boleh. Yang tadi aku mau tanya, yang tadi Boleh. apa Jangan namanya? susah-susah ya nanyanya. Ya udah. Lot 30. Oh ya. Itu apa namanya? Yang Pak. tadi misal usia yang 0 sampai 7 tahunnya itu misal tidak terpuaskan, tidak nggak dapet haknya istilahnya tadi ya. Mm-mm. Nah, itu gantinya gimana tuh? Iya, itu namanya utang pengasuhan sih, Mbak Biru, Coach Biru. Jadi, ya utang pengasuhan ya mungkin biasanya tuh rata-rata memang anak pertama ya karena kalau aku ya, kalau saya sih di anak pertama memang ada hutang pengasuhan. Karena Anak pertama, kedua, ketiga. Karena adanya banyak kan. Jadi
Jadi ya jujur aja nggak bisa memuaskan egonya seperti itu. Dia otomatis dari kecil itu sudah tahu, oh makanan harus dibagi misalnya gitu. Mama harus dibagi, waktu Nggak mama apa-apa. harus gitu, Oh, seperti nggak itu. apa-apa, Mbak. Jadi nggak kayak gitu, Mbak, konsepnya, Mbak, Coach Biru. Jadi bukan berarti kemudian kita, em, jadi gini, kalau Bang Aat itu bilangnya, kita ini, ayah dan bunda nih sebagai orang tua, itu sudah di, istilahnya apa ya? Kalau Mbak Biru sekarang, kok aku jadi lupa sih anaknya Mbak Biru berapa? Itu ya? 7? Astagfirullahaladzim, aku main ke sana loh. 7. Main nih aku nih. 7, Lusin, berarti, kan Tengah 7. lusin plus. Nah, tuh setengah lusin plus tuh. Tengah lusin plus. Ya Allah, jangan Setengah dong. lusin Misalnya bonus 7, 1. berarti nih, jadi siapa, ya, maksudnya gini loh, orang tua yang diberikan karunia Allah anaknya 7, 8, atau mungkin ada yang 4 seperti saya, atau 2 seperti Mbak Linda, itu itu berarti memang sudah diberikan kesanggupan oleh Allah untuk bisa mendidik anaknya. Jadi kalau tadi itu hak, Raisa boleh minta tolong nggak? Apa namanya ditampilkan yang hak apa hak anak 0 sampai 7 tahun itu sifatnya itu yang bisa kita lakukan, Mbak. Coach maksudnya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak apa-apa, sampaikan aja kalau ini mama lagi ngurusin adik nggak bisa meluk-meluk kamu dulu. Ini mama lagi mau cebokin adik nggak bisa loh, bermanja-manja sama kamu dulu nggak apa-apa. Jadi justru kan, sedari apa ya kita komunikasikan sesuai dengan bahasa anak ya itu nggak apa-apa. Jadi pemenuhan hak anak yang bukan yang ini Raisa, yang hak anak umur 0 sampai 7 tahun. Nah, ini dia. Nah, menikmati masa anak-anak menjadi unik. Kan menikmati masa anak-anak dia punya adik banyak kan tetap bisa kan? Gitu Tetap kan? main tetap. Menjadi unik tetap bisa kan? Gitu loh. Mm-mm. Menjadi unik tuh maksudnya misalnya ya suatu waktu, anaknya Coach Biru pengen pakai sepatu selen. Aduh, gitu. Yo, kalau nggak melanggar syar'i yo wis ben toh, misalnya gitu. Itu Ben. siapa tahu dia jadi trendsetter misalnya. Terus dia pakai kaos kaki selen misalnya satu biru, satu putih. Aku pengennya kayak gini mah. Ini gayaku mah misalnya. Ya nggak apa-apa. Itu di 0 sampai 7 tahun ya. Dia kan belum ini aturan segala macem ya, belum belum nggak apa-apa. Terus bermain berkreasi. Yang penting kita sebagai orang tua memfasilitasi itu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Mbak Biru bilang, iya kan habis kakaknya terus ada adiknya itu nggak apa-apa nggak jadi masalah itu Mbak. Yang penting gini loh Mbak, lebih ke kita sebagai orang tua sudah berusaha memberikan hak tersebut, jadi tidak menghambat. Tapi kalau misalnya kita memang saat itu kondisinya nih lagi nenenin juga, terus lagi ada anak balita nenen juga, terus nggak bisa ngasih hak ke kakaknya yang mungkin umurnya 7 tahun gitu ya. Nggak apa-apa, kita sampaikan nanti berarti pas lagi adik tidur nanti mama main ya sama kamu. Tapi kan bisa kita ganti waktunya, misalnya kayak Mm-mm. gitu. Gitu. Jadi itu maksudku aku mau bilang, mau anak sedikit mau anak banyak, ini bisa dipenuhi kok. Gitu. Gitu ya Coach Biru. Oke, Sehingga terima tidak jadi kasih. Berarti merasa memang bersalah. sudah fitrahnya ya ibaratnya ya. Iya, Mau anak dikit, iya. anak banyak itu sebenarnya Bisa. bisa terpenuhi Bisa, gitu ya. bisa terpenuhi. Tinggal kitanya kan. Cuman kadang-kadang kan Mm-mm. gitu kan. Anak mau main kita suruh belajar pulang sekolah misalnya gitu loh. Itu yang enggak, Mm-mm. itu maksudnya yang tidak terpenuhi itu yang seperti itu. Gitu, paham nggak? Kayak harusnya anak-anak itu misalnya penuh sama les. Itu mainnya kapan? Padahal ya mainnya Sabtu Minggu aja lah. Namanya anak-anak ya nggak bisa gitu. Main buat dia itu setiap hari misalnya gitu loh. Itu kan haknya dia untuk menikmati masa anak-anak, bermain, berkreasi. Selama keenam hal ini tuh muncul ya di anak-anak itu udah anak kita oke lah maksudnya gitu. Jangan sampai justru orang tua yang menghalangi itu. Nah itu loh maksudnya gitu. Nah, kalau orang tua misalnya nih ada khilafan, menghalangi kayak gitu karena memang belum tahu ilmunya, ya berarti nanti tadi tuh yang aku bilang ada hutang pengasuhan yang bisa jadi nanti ada muncul nih manja-manja tapi di usia yang setelahnya. Tapi kalau manja-manjanya masih masih apa? Masih wajar ya itu bukan hutang pengasuhan. Ya, maksudnya dia tuh, eh apa ya? Tampak berubah banget gitu loh. Gitu yang biasanya kita sampai akhirnya harus berpikir ini anak ini kenapa ya. Nah, itu mungkin ada hutang pengasuhan. Tapi kalaupun ada hutang pengasuhan ya nggak apa-apa. Kita berikan saja gitu. Kalau
haknya ini, kalau misalnya ternyata muncul di usia setelah 7 tahun ya nggak apa-apa kita berikan aja. Toh masih, tapi sambil tadi kan 7 sampai di atas 7 sampai 12 tahun kan mulai dilatih ya untuk Mm-mm. kebebanan, tanggung jawab. Nah, sambil gitu. Jadi walaupun mungkin ada proses ini loh peralihan. Jadi tetap aja boleh bermain, boleh berkreasi mungkin, tapi kan porsi bermainnya udah lebih berkurang ya kan. Makin bertambah usia kan nanti mungkin berkurang porsi bermainnya. Manjanya juga makin berkurang. Kalau kan mungkin masih tapi berkurang kayak gitu sampai nanti akhirnya sama sekali udah nggak manja gitu sih Coach Biru. Oke, thank you. Lega hatiku. Iya, tenang. Anak banyak itu tetap bisa dipenuhi haknya. Coach Betty, aku mau ada pertanyaan satu lagi, boleh nggak? Boleh untuk mamanya Ales mah. Aku mau nanya soal ini. Sekarang kan yang lagi hits banget anak-anak remaja sekarang tuh mental health ya kan. Ya betul. Nah, Hmm. kayaknya Betul. kayak tadi yang tawuran apa gitu kayak itu apa masalah kayak Itu udah dulu dulu banget ya. ibaratnya. Iya bener. Sekarang mah mereka Sekarang insecure ya. insecure terus bahkan Betul. perhatiin kan kayaknya masalah cemen aja sampai bundir kayak gitu kan Iya benar-benar. mengenaskan banget, miris banget gitu kita ya sebagai orang tua. Nyayat ini apa? Apa sih istilahnya kalau nyayat-nyayat ini loh, tangan. Makanya kayak gitu-gitu. Nah itu eh, kan Mama Betty juga jadi belibet nih. Coach Betty kan juga Ya ini iya iya. apa punya background psikologi. Nah, itu gimana sih cara kita apa mulai ada warning bahwa ini kita punya anak remaja ini perlu bantuan apa namanya profesional atau enggak atau gimana ya gitu. Apakah cukup kita ajak ngobrol aja atau ada perubahan-perubahan dalam diri anak remaja tuh yang kayak apa yang perlu diperhatiin gitu. Yang ada mengarah ke sign-signnya ke arah yang sekarang lagi rame gitu. Baik ya. Gimana tuh? Sebenarnya ini sih Mbak Linda, kalau misalnya kita sering ngobrol, sering diskusi sama anak-anak, sama pemuda-pemudi kita, insya Allah sih kita punya kayak dikasih Allah apa ya tanda gitu loh. Oh, ini ada something yang wrong nih. Itu pasti sih. Jadi tandanya mungkin bisa dengan ini, bukan mungkin. Tandanya itu biasanya dengan dia jadi murung. Hmm, Lebih banyak tidak yang tadinya cerewet jadi diem gitu. Yang tadinya dia itu semangat ngerjain apa ya hal-hal yang dia sukai itu jadi nggak berminat gitu. Jadi nggak berminat dengan apapun. Jadi kayak cuek banget gitu. Pokoknya jadi berubah banget itu bukan dirinya. Nah itu berarti perlu kita gali gitu. Ada apa nih? Kata hmm, nih misalnya Ales kan sukanya gambar ya gitu. Nah ini dan gambar itu Mbak Linda tahu. Misal ini contoh. Misalnya Mbak Linda hmm, tahu banget tuh Ales tuh nggak ada hari tanpa menggambar. Ini hmm, nggak gambar sih. Terus nggak gambarnya itu. Nah Ales kan biasanya juga lucu tuh kayak Mbak Linda. Maksudnya dia suka nyeplos-nyeplos. Ini kok enggak? Udahlah nggak gambar. Nggak ada ceplosan-ceplosan yang biasanya muncul gitu. Ini kenapa terus dia diem, hmm, dia tuh kayak nggak apa ya males ngapa-ngapain, terus mungkin waktu tidurnya terlalu lama gitu, tidurnya tuh terlalu lama tapi nanti dia hmm, pas bangun tuh juga nggak ngapa-ngapain juga, nggak ngerasa wah aku harus ini gitu, enggak gitu, kayak nggak ada apa ya semangat gitu, kayak kehilangan semangat. Nah itu dan itu jadi bisa itu mengacaukan jadwal yang biasanya dia lakukan atau rutinitas atau tanggung jawab yang biasanya dia kerjakan jadi nggak dikerjakan. Nah itu berarti harus apa namanya menghubungi profesional gitu Mbak Linda. iya, Gitu. iya. Mm-mm. Gitu ya Insya Allah ya. Oke, Mudah-mudahan Coach jawab. Betty. Terima kasih banyak ini Hmm, apa namanya untuk kehadirannya semuanya, bunda-bunda hebat di sini semuanya. Kita mau foto bersama nggak nih Raisa sebelum ditutup? Boleh ya, izinkan kalau misalnya yang berkenan buka kamera, boleh buka kamera. Ini untuk dokumentasi dan jika diizinkan nih boleh nggak nih dipasang di storynya Genpe. Masya Allah, Mbak Febri rapi banget berjilbabnya. Malam-malam, ini kayaknya baru pulang nih ya. Iya, baru pulang tadi ada kajian dari pagi sampai Masya sore. Allah. Ah, Unifeb udah kayak ibu-ibu pejabat ini tadi. Iya, Ibu pejabat. Hmm. Izin off cam nggak apa-apa Mbak Gita, silakan. Yang memang nggak memungkinkan untuk apa namanya buka kamera nggak apa-apa. Silakan
Kita pakai gaya apa nih? Kemarin begini. Hari ini apa nih? Kempe. Hari ini masa begini. Kemarin kan di kampus kita Oh soal iya, kuliah lagi. Sekarang mau Ini gara-gara Coach Petty tidak melihat aku rapi itu sekarang ya. Biasanya kan kalau nggak bukan. Biasanya juga rapi. Cuman kan pakai bros, pakai segi 4 itu kan kalau malam-malam tuh jarang gitu loh. Ini kan jarang. karena Biasanya malam. pakai aku gini ya. Heeh. karena keseringan karena Biasanya kan keseringan bergu Zoom ya. gitu. Kita pakai gaya apa nih? Udah gini lagi aja. Oke. Boleh dibantu ya Raisa Gini dihitung. aja deh anak ketiga. Oke, Iya, 1, Sekarang Gil. 2, 3. Terima kasih udah nggak apa-apa pakai gaya masing-masing. Terima kasih banyak untuk Mbak Febri, untuk Coach Biru, Coach Febri. Nanti Mbak Linda juga jadi coach nih, Coach Coach Linda, Mbak Dian, Coach Nurul, Mbak Gita, Mbak Dewi, juga Mbak Upi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga untuk Raisa yang sudah membackup Coach Nesri malam ini dengan sangat baik. Semoga apa namanya Saya sharing pada makasih. ya. Kenapa nih, Coach Nurul? Apa nggak ke-mute apa ada yang mau disampaikan? Oh, maaf, Mas. Ini ya, enggak ini. Kayaknya Saya lagi jangan, ada yang mau disampaikan? enggak. Oh iya 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 iya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan besok yang apa mau bekerja, beraktivitas semuanya dilancarkan. Mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf juga atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup ya sesi open house kedua pada hari ini, pada malam hari ini. Dan untuk orang tua yang akan anak-anak dan yang akan berpetualang, kita akan ada materi terakhir. Tapi nggak dibuka untuk umum. Nanti di tanggal 18 Januari, pekan depan, hari Sabtu, dikosongin waktunya ya. Itu nanti materinya tentang parents as coach. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga jadi coach gitu buat anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita udah ngobrol akil balik ini nanti kita bisa makin menguatkan lagi di materi yang apa namanya akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. banyak Coach Biru Zoom-nya. Sama-sama. Dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dadah. Dan semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Kasih Mbak Bir. Mbak Bir, matur suwun. Sami-sami.